Peringatan Maulid adalah yang dianjurkan buat kita cinta kepada Nabi Muhammad. Perjuangan Nabi luar biasa, saya tadi bilang. Ayat Quran pengennya semua masuk ke dalam surga. Gak mau ada satu umat aja masuk ke dalam neraka. Di dalam kitab Syarhul Ummah Muhammadiyah itu para nabi dikasih singgasana. Singgasana kayak tempat duduk begitu semua terbuat dari cahaya. Para nabi duduk, langsung setelah duduk berangkat ke surga. Setelah duduk berangkat ke surga. Diantarkan. Nabi Muhammad doang kada duduk, berdiri, dia berdiri. Ini tempat duduknya nggak didudukin. Malaikat datang. Kenapa Nabi kok nggak tempat duduknya nggak di tempat duduknya? Saya takut kalau saya duduk langsung masuk surga, umat saya masih ada di dalam api neraka. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya mau cari dulu. Makanya ada hadis syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaatku kelak nanti akan menyentuh orang-orang umatku yang dosanya besar. Masuk, cari dulu. Luar biasa. Sallallahu alaihi Muhammad. Bangga nggak jadi umat Nabi Muhammad? Bangga apa tidak? Bangga. Mau meninggal dunia, datang malaikat Israel. Yaqra'ul bab, dibuka sama Sayyidina Fatimah. Ditanya man fil bab, Israel. Masuk Sayyidina Israel, sama malaikat Israel tanya, ya Rasulullah, jitu za'idan bika wa ghabidan ruhika. Aku datang kepadamu ziarah dan disuruh minta izin mau cabut nyawamu. Kalau dikasih aku cabut, kalau nggak dikasih aku pulang. Nabi Muhammad, non kita tampol sekali. Apalagi kalau kita jauh dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Betul nggak? Kata Rasulullah, "Aina Jibril?" Mana malaikat Jibril? Ternyata malaikat Jibril nggak ada. Kenapa? Malaikat Jibril takut melihat Nabi Muhammad ketika dijabut nyawa, kesakitan. Dipanggil berkali-kali baru datang. Jibril, fama ra'yukum? Atani Israel. Apa pendapatmu telah datang kepadaku Israel? Jibril nggak bisa ngomong, teman Jibril bilang, Allah rindu kepadamu. Allah rindu kepadamu. Apa jawaban Nabi? Man li ummati ba'di ya Jibril. Siapa yang ngurus umatku kalau aku tidak ada? Sallallahu alaihi Muhammad. Tahu jaminan Nabi Muhammad. Turun langsung firman Allah Subhanahu wa taala, "Basyir habibi Muhammadan anni la ahdulu bi ummati." Ya Jibril, kasih tahu kekasihku Nabi Muhammad, aku Allah tidak akan sia-siakan umat. Sesungguhnya nanti surga ditutup sebelum Nabi Muhammad beserta seluruh umat yang masuk dulu ke dalam surga. Alhamdulillah. Baru Rasulullah bilang ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la. Kalau gitu saya tenang, saya akan bertemu dengan Allah. Israel dipanggil oleh Jibril, oleh Rasulullah, ya Israel, kemana? Inna lil maut sakarat, fahawin ala Muhammad sakarat. Saya tahu yang namanya kematian itu ada sakarat. Saya pengen, wahai Israel, kumpulkan kematian sakarat umatku, biar saya yang tanggung hari ini. Sallu ala Muhammad. Luar biasa kan Nabi Muhammad. Ini saya baca di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali, babnya bab wafati Rasulullah sallallahu alaihi sallu ala Muhammad. Nah, sampai di situ Bu, nanti dibangkitkan Nabi Muhammad pertama kali yang dibangkitkan, kemudian malaikat Jibril, Nabi panggil Jibril, ya Jibril, di mana umat saya? Yang dicari siapa? Sallu ala Muhammad. Kadang-kadang kita suka bingung. Udah sebegini luar biasanya Nabi Muhammad, tetapi umatnya itu kadang-kadang lupa. Betul apa kagak? Bagian ada pengajian maulid pakai tanya-tanya dalil. Ada dalilnya apakah enggak? Ya Allah, ini namanya umat nggak tahu terima kasih. Ini namanya umat nggak tahu yang namanya bakti dan cinta kepada Nabi Muhammad. Kayak begini contohnya, seorang anak kira-kira wajib gak dia berbakti kepada orang tuanya? Dalilnya ada apa kagak? Banyak sekali dalilnya. Tapi apakah pantas seorang anak
mau bakti sama orang tuanya pakai nanya-nanya. Mama, Bapak, sebentar, saya ini mau bakti kepada Bapak. Kira-kira saya tanya dulu dalilnya ada apa kagak. Kalau ada saya bakti, kalau kagak saya nggak mau. Kata emaknya bilang apa? Sini, lu mau tahu dalilnya? Hah? Sini nih, gua gampar lu. Kesel, ini dalilnya nih. Dari kecil diurus sampai gede nggak pakai dalil-dalil. Betul apa kagak? Nah, ini anak kurang ajar. Betul apa kagak? Kalau ditanya banyak dalilnya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana birru abaukum tabirrukum abnaukum. Begitu banyak. Bahkan buat Nabi dikatakan, buat Nabi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidayhi. Kalau sampai dia tidak mencintai kamu, atau artinya tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai aku, kata Nabi, melebihi daripada dia mencintai kedua orang tuanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Melebihi mencintai daripada kedua anaknya atau anak-anaknya, semuanya manusia. Kenapa? Karena nanti orang tuanya yang akan tolong siapa kalau bukan Nabi Muhammad. Karena dirinya siapa yang tolong kalau bukan Nabi Muhammad. Karena anak-anaknya siapa yang tolong kalau bukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Paham? Ngerti? Makanya kita cintalah kepada Nabi Muhammad. Cinta itu butuh pengorbanan. Betul apa kagak? Betul enggak? Enggak cuma ngomong, cinta apa kagak? Cinta. Soalnya kagak. Cinta apa kagak? Cinta. Tapi salawat enggak mau. Inna lillahi wa inna ilaihi. Hati-hati. Bikin hati Nabi Muhammad gembira. Saya kasih tahu nih, bikin hati Nabi Muhammad gembira. Jangan bikin hati Nabi Muhammad sedih. Nabi Muhammad sekarang ada di kota Madinah. Betul apa betul? Saya doain semuanya bisa berangkat umroh. Beliau di sana melihat apa kita di sini. Amal ummati tu'radu alayya. Amal umatku sampai kepadaku. In wajadtu khairan fahamidullah wa in wajadtu syarran fada'ailallah. Kalau aku lihat dalam keadaan baik, aku berdoa kepada Allah, aku berterima kasih alhamdulillah. Tapi kalau dalam keadaan jelek, aku berdoa ya Allah, jangan dimatiin dulu sebelum dia dikasih hidayah. Luar biasa. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Ada satu waktu Nabi Muhammad lagi bersama sahabatnya. Ini sahabatnya sering cerita tentang orang yang mana sering bikin orang ketawa, bikin orang senyum, ketawa. Kalau dicerita ketawa, langsung yang namanya malaikat turun kasih tahu kepada Nabi. Ya Nabi, nanti kalau orang sering bikin orang ketawa, itu kepalanya gede, kemudian dia punya badan kecil, kayak badut. Badut mampang gitu. Nabi kaget kasih tahu, kamu jangan bikin orang ketawa mulu, nanti kepala kamu besar, kamu kecil. Apa jawabannya? Nggak apa-apa Nabi, yang penting Nabi bilang semuanya bahagia. Melihat itu Nabi senyum, luar biasa. Ketika Nabi senyum, Allah turunkan lagi, tidak jadi menjadi, yaitu temannya Nabi nanti kelak di surga. Ketika dikasih tahu sama malaikat, kaget Nabi, kok cepat amat udah berubah lagi. Iya, kenapa? Karena engkau tersenyum melihat itu. Karena dia membuat engkau tersenyum. Sallu ala Muhammad. Makanya kita bikin Nabi girang aja, bikin Nabi senyum ya. Kalau kayak gini nih, alhamdulillah. Kira-kira Nabi girang apa sedih? Senyum apa sedih? Alhamdulillah. Nah, semuanya bisa mastiin sendiri. Kira-kira yang gagal-gagalnya bikin Nabi senyum apa sedih? Bisa. Betul apa kagak? Kalau ninggalin sholat kira-kira Nabi senyum apa sedih? Apa sedih? Jangan ninggalin sholat, Allah kayak binatang, bahkan lebih hina daripada binatang. Betul nggak? Jangan mau kalah sama ayam. Kalau logika ayam manusia pasti muliaan manusia, betul nggak? Logikanya begitu. Betul nggak? Manusia sama ayam muliaan mana? Tapi
Kalau saya tanya lagi, ayam kira-kira bangun jam berapa? Manusia jam berapa? Manusia kalau maghrib pulang apa keluyuran? Kalau ayam maghrib pulang apa keluyuran? Mulai mana? Tapi kita jangan mau disamain sama kita, bisa lebih mulia daripada malaikat. Kenapa? Karena kita dikasih yang namanya yaitu akal. Binatang tidak dikasih akal. Makanya ketika ditanya ada 5 daripada, yaitu pertanyaan kepada 5 hewan. Yang pertama malaikat tanya kepada onta. Tahu onta nggak? Bu, panas ya? Nah, mohon maaf ya Bu. Itu 10 menit lagi dah. Biasa saya doain yang kena panas itu insya Allah pahalanya double. Amin. Ntar masuk semuanya duluan. Ya dengerin. Ada 5 pertanyaan, 5 kepada 5 hewan. Yang pertama onta. Pernah lihat onta nggak? Di mana? Di mana? Mana? TV. Yang udah ke Mekah, alhamdulillah. Tapi saya doain semuanya bisa lihat di Mekah. Bisa berangkat ke Mekah. Lihat kontak balik lagi. Oh jangan, berangkat haji, berangkat umroh, amin. Ditanya sama malaikat, ya libi la syakat salila jala anta illam. Onta, apakah kamu bersyukur? Kamu dijadikan onta oleh Allah? Dia jawab, alhamdulillah. Tuh onta jawab, alhamdulillah. Kenapa kamu bersyukur? Kamu dijadikan onta. Tanya si kerbau sama malaikat, yang bagar. Kerbau, apakah kamu bersyukur? Kamu dijadikan kerbau oleh Allah? Dia jawab, alhamdulillah. Tuh, kerbau jawab, alhamdulillah. Kenapa kamu bersyukur kamu dijadikan kerbau? Saya lebih banyak daripada kambing. Kambing ditanya sama malaikat, ya ghanam, asyakar lillah ja'ala anta ghanaman. Apakah kamu bersyukur kamu dijadikan kambing oleh Allah? Dia jawab, alhamdulillah. Kenapa dia bersyukur? Saya ini, alhamdulillah banyak manfaatnya. Apalagi di Jakarta, semua dimakan. Betul nggak? Ada sop kepala, ada sop kaki, ada sop gigi. Ada nggak? Ada. Giginya buat ibu-ibu aja. Dari atas sampai paling bawah-bawahnya, sampai bawah-bawahnya juga pakai. Kulitnya kepake, matanya semuanya. Daripada kata si kambing, anjing teman saya. Jangan dijadikan anjing. Anjing ditanya, ya kalab, asyakar lillah ja'ala anta kalban. Diam aja, paham nggak? Ya udah saya artiin dah. Anjing, apakah kamu dijadikan anjing bersyukur anjing? Ya, saya lagi terjemahin. Apakah kamu bersyukur? Dia jawab, alhamdulillah. Dia jawab, kenapa jawab? Kenapa kamu bersyukur? Saya begini-begini masih dipakai. Ada manfaatnya. Tanya no polisi kalau harus pakai siapa? Pada jawab. Di dalam Al-Quran yang masuk surga anjing satu. Anjing ashabul kahfi. Dan masih ada manfaatnya. Tuh kalau teroris kita pakai cium-cium. Kadang-kadang ini kaki suka ngasih tahu nih. Betul nggak? Makanya betul tuh dalam Yasin ya, nanti hari yang namanya mulut dikunci. Al-yawma nakhtimu ala wa tukallimuna, nanti akan ngomong tangan-tangan kalian. Emang tangan bisa ngomong? Nanti di sana bisa ngomong nggak? Di sini dunia bisa nggak? Bisa. Lihat yang tangan saya nih. Ini apa nih? Nah, ternyata tangan bisa ngomong. Di dunia tuh bisa ngomong. Apalagi di akhirat. Kalau anak muda tuh yang begini itu loh ya. Udah bisa tahu nih, betul nggak? Itulah zaman sekarang. Apalagi di sana tadi yang ngomong ngoceh, di tangan ngomong, jadi tangan mama. Wah, ada 70 di sini. Wah, insya Allah ngomong yang baik-baik, ya kan? Amin dong. Ya Bapak. Ditanya lagi. Katanya kata si anjing ini ya, daripada teman saya udah monyong jelek. Siapa? Inzir.
Ya khinzir, asyakarta lillah ja'ala anta khinziran. Nggak paham? Saya terjemahin. Babi! Apakah kamu bersyukur kamu jadi babi? Kenapa kamu bersyukur? Oh, dia jawab, alhamdulillah. Saya begini-begini monyong. Bukan saya, bukan. Kata si babi nih. Monyong, jelek, hitam, tapi saya masih ingat pencipta saya. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah termasuk saya. Saya masih tasbih, saya masih ingat kepada pencipta saya. Ini pertanyaan kira-kira kalau babi lagi tasbih gimana ya? Jangan susur. Itu lagi tasbih. Daripada kata si babi, itu manusia muka doang ganteng, manusia muka doang cantik, manusia kaya doang, dia lupa ke masjid. Nggak ingat sholat 5 waktu, bagian mati baru nyari masjid. Betul? Betul apa kagak? Berarti manusia lebih jinak daripada binatang. Ulaika kal an'am, mereka bagaikan binatang ternak, bahkan lebih hina daripada binatang ternak. Siapa? Mereka yang tidak taat kepada Allah. Betul atau betul? Ya Allah, bu, zaman sekarang apalagi anak muda kita, ya Allah, pergaulan udah bebas, lebih hina daripada hewan. Anak laki-laki sekarang narkoba. Tahu narkoba nggak, Bu? Tahu nggak? Narik kontrakan bade. Narkoba itu pel. Kalau zaman saya dulu waktu SMP itu pel BK, pel anjing gila. Jadi anjing gila kalau lagi wak gitu dikasih pel itu langsung diem, dimakan sama anak kita. Innalillahi wa inna ilaihi. Kalau sekarang udah berubah, udah apa namanya nggak paham. Kalau malam minggu dia teleng, dia lihat bulan itu matahari apa bulan ya. Dia tanya sama apa temannya, bang tanya bang itu matahari apa bulan. Si abangnya mabok juga, jawab, maaf saya juga orang baru di sini. Dah sama-sama mak. Anak kita makanya jangan sampai ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Anak kita narkoba, naudzubillah min. Makanya didik adibu auladakum, didik anak-anak kita dari kecil, jangan sampai, betul nggak? Jangan sampai keluar dari ajaran Nabi Muhammad. Alhamdulillah ada pengajian, majelis taklim. Nggak kebayang kalau nggak ada majelis taklim Nur Sa'adah. Ini bagaimana nih? Ya Allah, maknya nggak dapat pencerahan dari ustazah. Akhirat tuh apa yang terjadi? Anak-anak muda segini ada majelis taklim Nur Sa'adah, ada majelis taklim. Anak muda kita ada juga yang nggak kenal sama agama. Kalau di zaman sekarang ya Allah, Bu, viral yang kayak gitu, yang gini. Yang apa namanya itu, yang kalau katanya begitu tuh. Apa namanya itu? TikTok apa namanya itu? Iya. Entah. Itu tuh. Anak zaman sekarang. Innalillahi wa inna ilaihi. Bapak. Kalau bagian kayak begitu tuh rame. Dia tahu, ibu lihat, kelihatan tuh di Instagram. Ibu udah punya Instagram belum? Bikin sama anaknya. Itu tuh bagian ceramah Habib bikin. Bagian ceramah yang lihat dikit tuh. Buang yang kayak begitu. Buang berjuta. Innalillahi wa inna ilaihi. Makanya Bu, ntar pulang lihat anak handphonenya ada apa. Cek apa YouTube-nya, lu YouTube mana? Oh, YouTube Habib katanya ada YouTube-nya. Lu jangan Asia. Doain udah hang nggak? Makanya zaman sekarang innalillahi wa inna ilaihi. Semoga Allah jaga kita semuanya, amin. Ya Rabbal.
Jadi terakhir saya mau kasih tahu sama ibu-ibu semua, kalau kita mau dicinta Nabi harus ada 5 perkara. 5 perkara ini tolong diingat. Mudah-mudahan kita bareng sama Nabi Muhammad. Yang pertama, jangan tinggalin sholat. Tadi saya sudah jelaskan Allah sedikit doang tuh. Kalau orang ninggalin sholat lebih hina daripada kadang-kadang coba lihat kita sama hewan. Coba kalau bisa ngaca sama monyet bareng-bareng. Kata monyet tuh sama gue, enak aja. Saya udah lapar. Udah, itu lagi udah mau sholat. Terakhir yang pertama jangan ninggalin sholat. Yang kedua banyak-banyak berzikir. Banyak-banyak istighfar. Zikir istighfar, zikir. Biar supaya diampunin dosa. Jangan sampai kita jauh dari pencipta kita lupa sama Allah Subhanahu. Banyak. Bu, tahu nggak istighfar itu 1 menit dapat 100 kali. Atau paling lama 2 menit. Astagfirullahaladzim. Paling lama 2 menit kita dapat dari Allah sehari berapa menit? 60 menit dikali 24 jam berapa? 1.400.000 menit. Allah cuma minta 2 menit. Kita kadang-kadang pelit, malas. Siapa yang bikin malas? Hawa nafsu. Siapa yang bikin hawa nafsu? Iblis. Balik lagi, musuh kita siapa? Iblis. Siapa yang gak mau sujud sama Nabi Adam? Iblis. Makanya jangan ikutin iblis. Paham? Jangan juga jadi iblis. Ngerti? Tawa tuh. Kalau saya kasih tahu apapun udah ketawa. Intinya kita jangan suka jadi Nabi Muhammad. Ini kalau saya terusin pasti aku jawab 4 jam nih. Mana udah dah, kapan-kapan ngundang lagi. Iya. Nggak bohong. Ya. Ya udah ini dari saya posisi ya. Yang pertama jangan ninggalin. Yang kedua banyak-banyak istighfar. Yang ketiga taat kepada peraturan. Taat peraturan. Peraturan siapa? Peraturan Allah. Di mana peraturan Allah? Adanya di Al-Qur'an, adanya di hadis. Dari mana kita tahu? Dari ulama yang ngajarin sama kita, dari ustadz, ustazah, habaib semua ngajarin sama kita. Ini aturan Allah. Aturan Allah jangan dilanggar. Kalau dilanggar bisa rusak. Kayak handphone. Ini handphone ada aturannya. Dalam buku aturannya nggak boleh masuk ke dalam air. Kalau dimasukin juga ke dalam air, akhirnya tuh handphonenya jadi begitu. Kata Allah, kamu jangan tinggalin sholat, kamu jangan ngomongin orang, kamu jangan kurang ajar sama suami, kamu jangan sakiti istri, kamu jangan boleh itu semua aturan dari Allah. Kalau nggak kita ikuti nanti kita bisa rusak. Kalau rusak harus benernya di mana? Di neraka. Mau masuk neraka. Panjang dah bahasnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, apa yang keempat? Jangan kita lagi kerja jangan nyakitin orang, khususnya orang tua. Orang tua kita doain Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Orang tua. Kalau saya bahas lagi tentang orang panjang lagi. Pokoknya intinya jangan kita nyakitin orang tua. Siap? Mau kita sudah jadi nenek-nenek, pasti kita punya orang tua. Bagaimana caranya? Doain orang tuanya. Duduk ngaji di sini, bacain Fatihah ya Allah. Mudah-mudahan pengajian ini dapat pahala, kirim kepada orang tua. Yang terakhir, kalau dapat rezeki, jangan lupa ada anak yatim, ada fakir miskin, ada yang membutuhkan. Ini 5 insya Allah kalau dikerjakan, insya Allah akan bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak hanya di majelis ta'lim Nurul Sa'adah, besok bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa ila hadratin Nabiul Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam di siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal
اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيمن اعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.